Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai strategi list building menggunakan funnel webinar dan juga lead magnet. Dan yang pertama kita akan membahas tentang customer journey dan juga funnel. Langsung aja kita masuk ke pelajaran. Bagaimana caranya kita mau jual produk kita, tapi kita tuh nggak langsung jual ke mereka. Kita harus bikin konten-konten dulu, kita bikin sesuatu dulu yang bikin mereka akhirnya baru mau beli. Ya, jadi kemarin ya sudah sedikit dijelaskan ya, saya ulang sedikit tentang tofu, mofu, atau bofu ini. Ini adalah funnel atau sebenarnya seperti corong. Yang dimana ini membuat orang yang tadinya belum kenal sama kita, nggak tahu kita, atau mungkin baru jadi followers Instagram kita, itu bisa merasa kenal banget sama kita, bisa ngerasa deket banget sama kita, sampai akhirnya mau beli program atau produk yang kita berikan. Ini jadi ada tahapannya. Dan hari ini kita akan belajar sebenarnya tahapannya itu seperti apa dan bagaimana mengubah mereka yang tadinya nggak kenal jadi deket sama kita. Ya. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya sebelum kita menjual, kita harus bikin customer yang tadinya nggak tahu apa-apa, yang tadinya belum kenal sama kita, yang tadinya masih ragu sama setiap apa yang kita tawarkan, menjadi orang yang benar-benar ngefans sama kita. Dan ini ada tahapannya, nama tahapannya adalah list building. Jadi list building ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membuat orang yang tadinya masih jadi customer biasa nih, bahkan belum jadi customer, tapi jadi loyal fansnya kita, lewat yang namanya list building ini. Nah, list building ini adalah proses bagaimana kita mengumpulkan database. Jadi, saya udah buat tahapannya. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini adalah cold market, warm market, dan juga hot market. Di mana cold market adalah orang-orang yang belum atau tidak kenal dengan produkmu. Jadi strateginya apa tuh? Persuasi lewat edukasi produk dan hard selling biasanya. Terus warm market adalah orang-orang yang udah kenal tetapi belum tertarik beli. Ya, jadi kita harus tunjukin keunggulan dan keunikan produk kita. Lalu selanjutnya hot market. Ini orang-orang yang udah tertarik banget sama produknya kita. Kita tinggal kasih dia penawaran menarik supaya mereka beli dan repeat order. Ada hierarchy of effect model yang dimana orang itu sebelum purchase, jadi mereka melewati tahapan-tahapan seperti ini dulu. Atau biasanya kita taunya ini AIDA ya. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi di 3 step pertama, orang masih belum aware lah sama produk atau service kita. Dan orang mulai aware dengan konten-konten yang misalnya kita buat. Dan orang mulai berpengetahuan, knowledge dengan apa yang kita berikan ke mereka. Ini mereka baru berpikir sebenarnya fasenya. Nah, bagaimana akhirnya dari mereka berpikir, mereka bisa merasakan atau feel di fase yang kedua ini. Itu di situ mereka mulai suka, mereka mulai yakin sama apa yang kita tawarkan, dan akhirnya mereka do dan purchase produk kita. Nah, tahapan seperti ini tuh bagaimana? Menggunakan strategi list building. Nah, setidaknya ada 5 step untuk kita kalau misalnya mau list building. Yang pertama itu kita buat dulu kolam list buildingnya. Jadi nanti saya akan jelaskan juga stepnya satu persatu. Lalu yang kedua, siapkan umpan atau yang biasa orang digital marketing sebutnya lead magnet. Jadi kedepannya kita akan sebutnya dengan nama lead magnet atau umpannya. Ya, jadi bayangkan kita perlu buat kolamnya, lalu kita perlu siapkan umpannya juga. Lalu yang ketiga, kita perlu masukkan ikan-ikan atau calon-calon customer kita ke dalam kolam kita. Atau yang sebutannya adalah opt-in nanti. Ya, lalu step keempatnya kita perlu kasih makan ikannya yang udah ada di kolam kita ini. Atau sebutannya adalah engagement. Dan baru akhirnya kita pancing atau kita berikan penawaran. Jadi sebenarnya membangun list building ini seperti mempunyai kolam sendiri, yang dimana kita bikin ikan-ikan ini masuk ke kolam kita. Nah, nantinya kolam kita ini, kalau misalnya kita udah kasih makan dia, udah sangat engage, itu kita bisa jualan apapun lebih gampang. Kenapa? Karena mereka udah bukan cuma customer biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang loyal sama kita, orang-orang yang udah ngefans sama kita. Nah, kenapa konten saja tidak cukup? Karena biasanya kalau misalnya kita punya followers misalnya 5.000 gitu ya. Nah, itu nggak 5.000 orang nonton konten kita biasanya. Biasanya konten kita cuma dinonton sama sekian dari followers kita aja. That's why kita harus punya kolam sendiri. Supaya apa? Supaya apapun penawaran yang kita berikan, semua orang yang udah ikut sama kita itu bisa lihat. Kalau cuma ngandelin followers biasanya lebih susah. Apalagi tergantung algoritma ya. Kalau misalnya algoritmanya lagi jelek ya, itu views-nya nggak bagus. Jadi ketika kita jualan, itu susah banget. Atau misalnya ada juga yang bilang, kalau misalnya suatu hari Instagram itu akan hilang, TikTok akan hilang, YouTube akan hilang. Nah, kita mau jualannya kayak gimana? Nah, ini that's why kita perlu yang namanya list building. Jadi list building ini penting banget. Hampir semua perusahaan sebenarnya itu menggunakan ini ya, tapi caranya berbeda-beda. So, list building juga adalah salah satu yang perlu diterapkan di bisnis teman-teman semua. Kenapa?
supaya nanti ke depannya kita nggak cuma jualan sekali aja sama mereka, tapi kita bisa bangun kedekatan sama mereka, dan produk apapun itu yang kita jual, kita akan bisa jual itu lebih gampang. So, itu pelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.